wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri yang pertama, Sisi Pratiwi sebagai host pertama, dan rekan saya Atas nama Sri sebagai direktur Demotin sebagai sosial pendidikan. saya atas nama Syahran Renut sebagai kameramen. Saya atas nama Novania sebagai host kedua. Saya atas nama Rindani sebagai editor. Saya atas nama Suciarmedia sebagai ibu Karmedia orang tua siswa. Jadi di sini kita akan membuat sebuah podcast yang berjudul Diskriminasi Siswa Karena Tunggakan SPP. Untuk itu, mari kita nonton video kita kali ini. Halo pendengar setia Suara Pendidikan, perkenalkan nama saya Sisi Pratiwi dan rekan saya. Dan saya Nurfadia. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang ramai diperbincangkan, yaitu diskriminasi anak karena tunggakan SPP. Kasus ini terjadi pada Januari tahun 2025, di mana kasus ini mengundang pertanyaan besar, apakah nilai-nilai kurikulum yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka ini sudah benar-benar dijalankan? Untuk itu sudah ada bersama kami dua narasumber, yaitu Dr. Jamaluddin Arifin, sosiolog pendidikan dari Universitas Makassar, dan juga Ibu Kamelia selaku orang tua dari siswa yang mengalami kejadian tersebut. Selamat datang. Senang berjumpa. Kasus ini viral di media sosial karena seorang siswa kelas 4 SD dipaksa duduk di lantai karena orang tuanya menunggak SPP sebesar Rp180.000. Ibu Kamelia, sebagai orang tua siswa, bagaimana perasaan Anda saat melihat anak Anda diperlakukan seperti itu? Ya, perasaan saya setelah saya melihat kejadian itu, jujur saya sangat sakit hati. Anak saya diperlakukan di depan teman-temannya, bahkan keterlambatan yang kami lakukan itu murni karena keadaan ekonomi, bukan karena kami tidak peduli dengan pendidikan. Pak Jamaluddin, sebagai sosiolog pendidikan, bagaimana tanggapan Anda mengenai kejadian ini, Pak? Terkait dengan kejadian ini, saya menilai ini dengan bentuk diskriminasi. Seharusnya sekolah menjadi ruang aman bagi anak, bukan untuk mempermalukan anak tersebut. Apalagi dalam kerangka kurikulum Merdeka, seharusnya sekolah menanamkan nilai empati, gotong royong. Bapak Jamaluddin, menurut Anda, apakah ini sekedar permasalahan guru individu atau ada permasalahan struktural di baliknya? Terkait dengan kasus ini, saya melihat bukan hanya cuman satu guru, tetapi ada kegagalan sistem dalam menangani tunggakan SPP anak tersebut. Seharusnya ada mekanisme semacam bantuan, bukan hukuman. Apalagi kurikulum itu kan untuk bagaimana guru bisa menjadikan siswa yang terbaik, dan juga kan harus tahu peserta didik itu apa sebenarnya itu pendidikan. Pendidikan itu kan untuk memanusiakan manusia. Baik Pak, apa risiko psikologis untuk anak yang diperlakukan seperti ini? Risiko psikologis yang diperlakukan seperti anak yang dialaminya, tentunya ada rasa malu, rendah diri, trauma, bahkan bisa jadi kehilangan motivasi belajar, dan dampaknya bisa lebih panjang. Dan dalam kasus ini jelas bertolak balik dengan kurikulum, karena kurikulum itu yang diinginkan untuk menumbuhkan pelajar berkarakter, percaya diri, dan bisa berpikir kritis. Jadi kita bisa lihat dalam kasus ini bahwa ini bukan hanya sekedar administrasi keuangan, melainkan juga apakah nilai kurikulum benar-benar hidup di ruang kelas. Ibu Kamelia, setelah kasus ini viral, bagaimana langkah dan tindak lanjut dari pihak sekolah, Ibu? Nah, pihak sekolah mengatakan bahwa kejadian ini adalah inisiatif dari guru pribadi tersebut. Tapi kami berharap ada inisiatif pribadi untuk minta maaf dan jaminan untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. Lalu Ibu, bagaimana kondisi anak Ibu setelah mengalami kejadian tersebut? Kondisi anak saya setelah mengalami kejadian tersebut lebih tertutup dan malu karena sering diejek oleh teman-temannya. Saya sudah berusaha memberikan semangat, namun luka batinnya butuh waktu. Pak Jamaluddin lagi nih, kalau kasus ini dikaitkan dengan kurikulum yang digunakan sekarang, apa pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini? Keterkaitan dengan kurikulum Merdeka dengan dalam kasus ini kan, kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar Pancasila,
di mana yaitu gotong royong, sikap empati, dan bagaimana siswa untuk menghargai perbedaan. Guru seharusnya sadar bahwa soal kurikulum itu bukan hanya soal akademik, tetapi juga bagaimana pembentukan karakter, kemandirian siswa untuk menjadi yang lebih yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Jadi guru harus benar-benar bisa menginternalisasi nilai kurikulum dengan kehidupan sehari-hari ya, bukan sekedar mengajarkan tentang pengetahuan saja. Ya, dari pihak orang tua sendiri kami berharap agar apa yang nilai-nilai yang diberikan oleh guru, misalnya dalam kurikulum mengajarkan nilai empati, kami berharap guru juga dapat menjalankan nilai tersebut. Bukan malah guru yang menindas atau tidak menghargai orang lain. Jadi tantangannya itu bukan hanya pada isi kurikulumnya saja, melainkan pada implementasi nyata di lapangan. Ya, betul. Diskriminasi kasus tunggakan SPP ini bisa jadi menjadi cermin bagaimana pendidikan di negara kita ini masih punya PR besar, karena kita harus bisa mewujudkan keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih kepada Dr. Jamaluddin dan juga Ibu Kamelia atas waktu yang telah diberikan. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan. Dan terima kasih untuk pendengar setia Suara Pendidikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Baik, itulah tadi podcast dari kelompok 4. Terima kasih kepada Ibu Zura Meliza SPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Cukup sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.